Selamat datang di pertemuan ketiga mata kuliah Administrasi Perkantoran. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang manajemen perkantoran secara mendalam. Kita akan membahas konsep dan prinsip manajemen perkantoran, fungsi-fungsi manajemen, peran manajer kantor, serta teknik dan alat yang digunakan dalam manajemen perkantoran. Mari kita mulai. Pertama, konsep dan prinsip manajemen perkantoran. A. Konsep manajemen perkantoran. Definisinya adalah manajemen perkantoran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas kantor untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Tujuannya menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dengan baik, meningkatkan produktivitas, dan memastikan operasional kantor berjalan lancar. B. Prinsip-prinsip manajemen perkantoran. Efisiensi, mengolah sumber daya kantor dengan cara yang optimal untuk menghindari pemborosan. Lalu efektivitas, mencapai tujuan organisasi dengan cara yang tepat dan sesuai dengan rencana. Koordinasi, menyelaraskan aktivitas dan tugas di seluruh departemen untuk memastikan kerjasama yang harmonis. Standarisasi, menetapkan prosedur dan kebijakan yang konsisten untuk meningkatkan kualitas dan keandalan proses. Lalu kita akan juga mempelajari mengenai yang kedua, yaitu fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. A. Perencanaan. Deskripsi. Proses menetapkan tujuan dan menetapkan cara terbaik untuk mencapainya. Ini termasuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta menyusun strategi untuk mencapainya. Lalu, langkah-langkahnya adalah: pertama, menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Lalu, menyusun rencana tindakan yang mencakup tugas, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan. B. Pengorganisasian. Deskripsi. Proses menyusun dan mengatur sumber daya kantor, seperti staf, peralatan, dan dokumen, agar dapat mendukung pelaksanaan rencana dengan efektif. Lalu, langkah-langkahnya adalah: pertama, menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas. Lalu, menyusun jadwal dan alur kerja yang jelas untuk memastikan tugas-tugas dilakukan sesuai dengan rencana. C. Pengarahan. Deskripsinya, proses memberikan arahan dan motivasi kepada karyawan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Langkah-langkahnya adalah memberikan instruksi yang jelas dan spesifik. Lalu berikutnya adalah menyediakan umpan balik dan dukungan untuk membantu karyawan mencapai tujuan. Dan untuk mendorong komunikasi terbuka dan partisipasi karyawan. D. Pengendalian. Deskripsinya, proses ini memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Langkah-langkahnya adalah menetapkan standar kinerja dan indikator keberhasilan, memantau kemajuan, dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya adalah mengambil tindakan korektif jika ada penyimpangan dari rencana. Nah, kita melihat yang nomor 3 sekarang, yaitu peran manajer kantor. A. Peran dan tanggung jawab. Pengelola proses, yaitu mengelola alur kerja dan proses kantor untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Memimpin tim, motivasi dan memimpin tim kantor, memastikan komunikasi yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pengambil keputusan itu membuat keputusan operasional yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas kantor. Lalu perencanaan dan pengorganisir, menyusun rencana kerja dan mengorganisir sumber daya untuk mencapai tujuan kantor. Pengendali kinerja, memantau kinerja tim dan mengambil tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil kerja. B. Keterampilan yang diperlukan, yaitu keterampilan manajerial, kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan aktivitas kantor. Keterampilan komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim dan pihak terkait. Keterampilan analitis, yaitu kemampuan untuk menganalisis masalah dan membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang tersedia.
keterampilan kepemimpinan, kemampuan untuk memotivasi dan memimpin tim menuju pencapaian tujuan. Nah, yang keempat mengenai teknik dan alat manajemen perkantoran. Teknik manajemen perkantoran. Manajemen waktu, yaitu teknik untuk mengelola waktu secara efektif seperti penggunaan jadwal dan to-do list. Manajemen proyek, teknik untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek dengan menggunakan alat seperti diagram Gantt dan perangkat lunak manajemen proyek. Manajemen dokumen, yaitu teknik untuk mengelola dokumen termasuk sistem penyimpanan dan pengarsipan yang teratur. B. Manajemen perkantoran. Perangkat lunak manajemen proyek berupa alat seperti Microsoft Project atau Asana untuk merencanakan dan mencetak proyek. Sistem manajemen dokumen, alat seperti Google Drive atau SharePoint untuk menyimpan dan mengolah dokumen secara digital. Alat komunikasi berupa platform komunikasi seperti Slack atau Microsoft Teams untuk memfasilitasi komunikasi internal. Kesimpulannya adalah manajemen perkantoran mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian aktivitas kantor. Dengan memahami konsep dan prinsip manajemen perkantoran, fungsi-fungsi manajemen, peran manajer kantor secara teknik, dan alat yang digunakan, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional kantor. Materi ini memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan pembelajaran mengenai administrasi perkantoran. Terima kasih.